Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Netilas. Berjumpa lagi dengan saya di Netilas Podcast, berbagi informasi, inspirasi, dan menghibur sahabat Netilas. Oke, hal yang ditunggu-tunggu ya. Hari ini kita perdana melakukan podcast dengan narasumber. Nanti yang akan menjadi narasumbernya adalah orang yang luar biasa, nomor 1 di MTS Negeri 13 Indramayu. Beliau kepala madrasah di MTS Netilas. Beliau juga baru. Baiklah, kita sambut kepala madrasah Netilas yang baru, Bapak Karyano MPD, kepala madrasah MTS 13 Indramayu yang baru. Assalamualaikum sahabat Netilas. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, di bulan puasa ini kita masih bisa beraktivitas selayaknya bulan-bulan yang lain. Oke. Ini kan perdana kita podcast ya Pak. Terus juga Bapak ini kepala madrasah yang baru. Kalau kata orang kan tak kenal maka ta'aruf gitu. Jadi podcast kali ini kita mau berkenalan dengan kepala MTS Netilas yang baru. Kami ingin tahu mulai dari hal yang kecil, misalkan asal Bapak dari mana, terus karirnya dimulai dari sekolah mana, terus sampai bisa menjadi kepala madrasah MTS Negeri 13 Indramayu ini bagaimana gitu Pak? Boleh diceritakan? Ya, baiklah. Ini informasi penting untuk sahabat Netilas dimanapun berada. Ini adalah momen yang sangat baik. Perlu diketahui sahabat Netilas semuanya, saya itu namanya Karyono, hanya 7 huruf K A R Y O N O, sederhana. Jadi nama panggilannya ada yang memanggil Pak Yon, ada yang memanggil Pakar. Nah sekarang yang lagi populer panggilan saya itu Pakar. Pakar. Iya. Jadi sederhana manggilnya Pakar. Nah kemudian latar belakang pendidikan saya belum ada tekad, jadi saya nggak pernah merasakan langsung SD. SD-nya di SD Kapringan 4 tahun 1986 kalau nggak salah, 86 itu masuk SD. Lulus tahun 1993. Kemudian setelah SD lanjut ke SMP Negeri 2 Langkeng. Lulus tahun 1996. Jadi kayaknya tahun itu tuh Bu Wati sudah ada belum? 96 saya baru lahir. Oh, Desember. Iya. Baru lahir kan? Baru lahir. Saya lulus SMP. Sahabat Netilas tuh. Jadi perjalanan saya tahun 1996 lulus SMP. Kemudian lanjut ke waktu dulu bukan namanya SMA ya, namanya itu SMUN Karangampel. Jadi saya tuh alumni, kalau zaman dulu tuh masih namanya Karangampel, kemudian berubah nama seiring waktu itu menjadi SMA Negeri 1 Kerangkeng. Nah, di rapot saya masih tulisannya Karangampel, tapi di ijazah tulisannya Kerangkeng. Lulus tahun 1999, cantik tuh. 1999. Sempat berhenti dulu, saya nggak langsung kuliah, sahabat Netilas. Ini bagus ini cerita saya, karena saya dulu bisa sekolah karena beasiswa Super Semar dari Presiden Soeharto. Jadi sahabat Netilas, ini
perjalanan pendidikan saya dibiayai oleh beasiswa Super Semar selama 6 tahun. Jadi keluar SD saya mengajukan beasiswa karena dulu saya sekolah itu selalu ranking 1 dan selalu jadi ketua kelas, selalu jadi ketua OSIS, ketua pramuka. Jadi dulu saya tuh serba jadi ketua. Di dapat beasiswa itu membuat saya bisa melanjutkan sekolah. Nah, oh iya, ada cerita yang inspiratif nih Bu. Ya, mangga, Pak. Saya Saya teringat tahun 93 beasiswa pertama, pencairan pertama itu saya belikan kambingnya 1, tapi yang perempuan kambing. Sering waktu, jadi saya tuh setelah sekolah, setelah pramukaan itu pekerjaan saya tuh nyari rumput. Jadi kalau habis sekolah nyari rumput. Dari kelas 1 itu 1 kambing, di kelas 9 itu sampai 13 kambing. Itu yang membuat saya bisa lanjut ke SMA. Karena zaman saya dulu SMP SMA itu masih bayar. Ya lumayan lah. Saya ingat itu waktu itu bulanan di SMA itu masih 5.000 perak. Sanggup saya itu 1 perak. 1 perak itu karena saya dulu itu sekolah tuh hotel pit yang unik tuh, pit yang ada watangan, bahasa saya itu watangan, jadi pit lanang. Nah, setiap hari itu bawa botol bekas, dicuci, kemudian diisi air. Kemudian karena ibu saya itu jualan nasi, jadi setiap hari bawa buntelan nasi, dikasih keras hitam, dikasih air, dicantolin di sepeda, naik sepeda sejauh 10 km. Naik sepeda itu sampai 10 km. Jadi kalau cuacanya terang, asik, santai, bisa melihat pemandangan. Tapi kalau cuacanya hujan, gantian. Biasanya saya yang naik sepeda, ini gantian sepeda yang naik saya. Gotong sepeda, Bu. Karena nggak seperti zaman sekarang ya, jalan pecor. Dulu jalannya masih tanah semua. Nah itu memori-memori di saya yang sangat indah. Sekolah, habis sekolah narik buat kambing, ke sekolah, hotel pit, kemudian jarang membawa uang, hanya membawa air 1 botol dan nasi 1 bungkus. Dan alhamdulillah tetap berprestasi, saya tetap masuk ranking, artinya tidak jadi ranking 1. Di tahun 99 saya selesai SMA, kemudian saya berhenti dulu karena terkendala sama biaya. Jadi setiap perubahan jenjang itu kendala biaya. Hanya waktu SMA saja tuh, karena punya kambing, jadi bisa ke SMA. Nah di saat SMA ke perguruan tinggi, saat itu saya sakit, jadi pemulihan kesehatan. Akhirnya di tahun 2000 saya dengan semangat yang tinggi melanjutkan S1 di jurusan Pendidikan Matematika Unswagati, Universitas Swadaya Gunung Jati, yang sekarang itu berubah nama menjadi UGJ, Universitas Swadaya Gunung Jati. Lulus tahun 2024. Karena mungkin ini rezeki dari Allah, doa dari ibu, doa dari bapak saya. Tahun 2004 saya ikut tes CPNS dan alhamdulillah lulus.
Januari 2005 dapat SK ditempatkan di MTSN Kerangkeng. Di MTSN Kerangkeng sampai tahun 2015. Dari 2015 saya mutasi ke Man Karnapel yang sekarang menjadi Man 2 Indramayu. Kemudian di tahun 2021 saya ikut asesmen tes pencalonan kepala madrasah di Bandung. Pesertanya ratusan orang dan diterima sedikit, hanya waktu itu 50 orangan, dan di antaranya saya lulus. Ada nama Karyono lulus. Nah, setelah lulus menunggu karena ada antrian di mana yang pensiun diisi, mana yang promosi ke yang lebih tinggi diisi. Dan akhirnya di tahun 2026 ya, per 1 Maret per 25 Februari 2026 saya promosi jabatan dari guru ahli Madya Man 2 Indramayu menjadi guru ahli Madya garis miring Kepala Madrasah MTSN 13. Oh, satu lagi, pendidikan saya waktu tahun 2012 saya lanjut S2. S2 saya jurusannya sama, linear, pendidikan matematika di Universitas Pasundan. Waktu itu saya belum punya mobil, jadi dari Kerangkeng ke Bandung itu selalu naik motor. Ya, enjoy saja, asik, karena saya senang menuntut ilmu. Di tahun 2014 akhir, awal 2015 saya dinyatakan lulus dan wisuda S2 dengan gelar Magister Matematika. Jadi S1 saya matematika, S2 saya juga matematika, dan akhirnya dikenal pakar matematika. Itu ya sahabat Netilas. Oke, itu perkenalan dari Kepala Madrasah Netilas yang baru ya. Sungguh luar biasa perjalanan beliau dari SD yang memang kurang mampu ya Pak ya, sampai punya kambing, sampai ngarit, sampai segalanya. Memang ada pepatah mengatakan bahwa kesuksesan itu tidak dibentuk secara instan ya Pak. Jadi perlu perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau melihat dan mendengar penjelasan Pak Kepala ini sungguh luar biasa, dan sampai detik ini memang wajar gitu, karena perjuangannya juga luar biasa sekali ya Pak, sampai bisa jadi kepala madrasah yang dulunya guru ya Pak ya, guru di Man 2 Indramayu, guru matematika, sampai sekarang menjadi kepala madrasah. Oke Pak, tadi kan sekarang Bapak sudah menjadi kepala madrasah ya. Saya pengen tahu sih Pak alasannya gitu, yang tadinya guru matematika di Man dan di MTS yang dulu, dan memutuskan menjadi kepala madrasah itu apa sih Pak alasannya gitu? Boleh di-share ke sahabatnya dulu. Ya, perlu diketahui oleh sahabat Netilas semuanya, ada inspirasi yang membuat saya mencalonkan diri ikut asesmen menjadi kepala madrasah. Yang pertama, saya itu orang yang senang di bidang matematika. Saya itu orang yang concern di akademik. Kemudian saya juga prestasinya pernah menjadi juara Olimpiade Guru Matematika di tahun 2010, juara 2 se-Jawa Barat. Ya. Berangkat dari kegiatan-kegiatan yang banyak, sahabat tentang Olimpiade, sahabat Netilas semuanya, saya berpikir waktu itu, kalau saja
suatu saat saya memimpin, saya ingin lembaga saya itu punya prestasi di bidang olimpiade, kira-kira melebihi saya. Kemudian kalau saja nanti misalnya saya memimpin, karena saya kan banyak perjalanan di berbagai lembaga lain, saya melihat itu bagus-bagus, begitu rapi, hijau, rindang. Nanti kalau saya mimpin, saya pengen seperti sekolah itu, yang rapi, bersih. Jadi benar-benar ajaran agama tentang kebersihan itu dilakukan. Sehingga inspirasi saya yang selalu kemana-mana itu muncul, tumbuh keinginan. Wah, sudah saatnya nih saya untuk mencalonkan diri. Karena dari tahun 2004 saya diangkat sampai 2021 saat itu. Berarti berapa tahun, Bu? 6, berarti 17 tahun. Udah saatnya. Dan saya sekarang kan 2026. Jadi saya jadi PNS 21 tahun. Di tahun ke-21 saya dilantik menjadi kepala MTSN 13. Nah, saatnya saya harus memiliki visi misi yang jauh, karena biar bagaimanapun seorang pemimpin, seorang leader itu harus memiliki visi misi yang visioner. Perlu diketahui sahabat Netilas, saya sering ngomong ke rekan-rekan guru staf di Netilas, ada 3 jargon yang harus saya lakukan di Netilas ini. Yang pertama itu prestasi. Netilas ini harus dibangun lewat prestasi, karena saya melihat potensinya ini luar biasa. Netilas bisa prestasi pramukanya meningkat, prestasi akademiknya, matematikanya, sainsnya, teknologinya. Bila perlu nanti sahabat Netilas kita gagas robotiknya, kemudian sains melalui Myresnya. Jadi sahabat Netilas semua nanti kalau kesini ke Netilas, kita bimbing bagaimana menjadi peneliti muda melalui kegiatan Myres. Meneliti, belajar meneliti. Kemudian yang senang teknologi, kita coba nanti ke depannya, bagaimana Netilas ini punya anak-anak yang mampu di dunia robot. Kan itu menarik. Mudah-mudahan prestasi pramukanya bagus, olimpiade akademiknya bagus, kemudian penelitian anak-anak nih sudah diajarkan meneliti bagus, kemudian robot. Anak-anak kan senang tuh robot. Bisa nanti program robotnya melalui HP nanti. Kemudian yang jargon nomor 2 itu karakter. Baik karakter agama, religinya, maupun karakter nasionalisme. Karena agama itu menjadi fondasi bagi anak-anak kita di Netilas, sehingga punya nilai-nilai ibadah yang didasari dengan agama Islam, dan juga harus berwawasan kebangsaan. Jadi nanti anak-anak di Netilas ini harus spirit cinta tanah air, spirit menghargai budaya lokal, spirit saling menghargai, menghormati, saling berbagi, dilandasi juga dengan religi secara islaminya. Dan jargon yang ketiga adalah cinta lingkungan. Saya sahabat Netilas semuanya nih, di hari pertama saya dapat SK langsung datang. Ingat, saya masih habis Jumatan ke sini. Saya menghubungi para wakanya, coba tolong saya pengen survei ke Netilas. Saya selalu ngomong, wah ini sampah di mana-mana, jadi mikir ini harus dibersihkan ini sampah.
Di hari kedua saya ke Netilas, saya briefing semua para yuk beresin lingkungannya, karena saya orang yang senang bebersih, bisa senang di rumah. Di rumah itu yang suka bebersih halaman apa itu saya, nyapu apa itu saya nggak malu, karena itu adalah kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi sampai ke Netilas juga sama. Jadi harus ingat sahabat Netilas, nanti jika bergabung ke Netilas, yang saya utamakan pertama adalah prestasi, yang kedua adalah karakter religi dan nasionalis, yang ketiga adalah cinta lingkungan. Karena di dalam lingkungan kan bisa cinta sesama manusia, bisa cinta alam, bisa cinta kepada binatang dan lain sebagainya. Itu ya sahabat Netilas. Oke, tadi Bapak Kepala sudah menjelaskan ya Pak, kenapa pengen jadi kepala madrasah. Tadi karena adanya inspirasi, terus juga karena Bapak ini senang berkelana gitu ya kemana-mana. Jadi sudah waktunya ya Pak ya untuk memimpin suatu madrasah. Tadi juga sudah disepil program-programnya ya Pak. Jadi untuk anak-anak yang mau join ke Netilas, jangan ragu karena kita punya pemimpin yang luar biasa ya. Oke, terakhir Pak, pesan-pesan untuk siswa-siswi MTS, guru-gurunya dan wali murid di MTS Netilas apa nih Pak pesannya? Ya baik sahabat Netilas semuanya, ini sangat menarik apa yang dikatakan oleh moderator. Saya berpesan kepada sahabat Netilas semua. Yang pertama, di lingkungan saya sendiri dulu untuk kalangan guru, mudah-mudahan mendukung program saya, dan saya juga sudah melakukan koordinasi dengan Pak KTU, dengan tim stafnya, dengan waka-waka saya, wakil kepala itu adalah staf saya, juga sudah saya dorong programnya apa, karena nanti program mereka adalah program saya, nanti ditambah program sayanya, sehingga semua program itu akan mengakomodir program-program dari bawah sampai ke saya. Kemudian mudah-mudahan sahabat Netilas semua, anak-anak yang ada yang sudah bergabung dengan kami di MTS Negeri 13 Indramayu, yuk bersama-sama membangun MTS Negeri 13 Indramayu ini menjadi MTS yang berprestasi, MTS yang cinta lingkungan, MTS yang memiliki karakter agama yang baik, karakter nasionalis yang keren, dan mudah-mudahan yang ada di Netilas ini bisa mengikuti bimbingan arahan dari saya, dari guru-guru, dari staf TU, karena semuanya ini satu kesatuan untuk membangun MTS Negeri 13 Indramayu ini. Kemudian kesan, saya melihat Netilas ini potensinya luar biasa, dari sisi semangat anak-anaknya, dari semangat guru-gurunya, semuanya memiliki kontribusi di bidangnya masing-masing. Dan saya yakin di tahun pertama saya memimpin, Netilas berprestasi di bidang akademik, khususnya di bidang olimpiade. Dan perlu diketahui sahabat Netilas, tadi pagi saya sudah mengkoordinir anak-anak hebat melalui seleksi yang dilakukan oleh Wakakurikulum. Didapat 2 anak yang hebat di bidang matematik, 2 anak yang hebat di bidang sains, 2 anak yang hebat di bidang bahasa Inggris, dan 2 anak yang hebat di bidang sosial atau IPS. Tadi saya sudah mensupport 8 anak, akan saya ikutkan di olimpiade, baik olimpiade yang dilaksanakan oleh swasta, perguruan tinggi, pemerintah, Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan. Saya support, saya dorong, dan alhamdulillah mereka ikut semangat. Karena sayanya begini, begebu-gebu. Mereka saya tanya, kamu semangat enggak?
Semangat Pak. Alhamdulillah, berarti saya stakeholder di madrasah ini dan anak-anak nyatu bertekad membangun Netilas dari sisi prestasi akademik. Kemudian saya juga kemarin diundang Bu oleh pembina pramuka menghadiri kegiatan pramuka. Luar biasa kegiatan pramukanya ini. Ada berbagi di musola-musola, berbagi takjil. Kemudian ada berbagi di jalan raya. Kemudian ada tadi pagi juga dengan wakil kesiswaan berbagi kepada anak-anak di lingkungan kita yang kurang mampu. Tadi diberi sembako. Alhamdulillah, itu program-program Netilas yang menyentuh. Mudah-mudahan jangan ragu, ini semuanya sahabat Netilas, orang tua semuanya di lingkungan Netilas, jangan ragu menitipkan anaknya di kami di MTS Negeri 13 Indramayu. Insya Allah saya yakin MTS Negeri 13 Indramayu amanah untuk mendidik putra-putri terbaik Bapak Ibu yang semula tidak berprestasi menjadi berprestasi dengan dukungan guru-gurunya yang kompeten, profesional, dan semangat, dan dukungan Bapak Ibu untuk mensupport kegiatan kami. Nah, itu yang membuat kesan bagi saya selaku pimpinan di Netilas ini juga ikut semangat. Dan pesannya tadi, mudah-mudahan Netilas semakin maju, muridnya semakin banyak. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Bapak pesan-pesannya untuk guru, siswa, dan wali murid. Jadi kalau ada sahabat Netilas yang belum join ke Netilas, joinnya Pak ya? Ya, siap. Oke, karena jangan ragu ya, karena kami punya guru yang profesional ya Pak. Apalagi kepala berkompeten, kepala madrasah yang luar biasa. Bapak baru di sini baru 2 minggu ya, mau 2 minggu, belum ya Pak. Tapi program-programnya luar biasa. Nah, salah satu program dari Bapak ini juga ada Netilas Podcast ini, salah satunya ya Pak ya. Jadi buat teman-teman sahabat Netilas jangan ragu untuk join ke kita. Nanti kita mulai buka PMB-nya ya Pak ya setelah Lebaran. Terus juga ini Pak, di MTS Netilas kan punya medsos. Tolong dong Pak ajak sahabat Netilas buat jangan lupa follow. Oh iya. Sahabat Netilas semuanya di Netilas ini semua medsos update sehari satu ya Bu ya? Atau 3? Lebih kadang. Oh bahkan lebih. Nanti join FB Netilas, IG Netilas, TikTok Netilas, YouTube Netilas, TikTok Netilas, semuanya di join. Silakan update, lihat kegiatan-kegiatan Netilas apa saja. Karena kami setiap hari itu meng-up kegiatan apapun yang ada di Netilas. Itu ya sahabat Netilas. Terima kasih Bapak. Nanti kami undang lagi ya Pak di Netilas Podcast untuk berbicara lagi. Siap. Kegiatan-kegiatan kami banyak sekali ya Pak ya. Ini awal aja dari Kepala Madrasah. Nantinya kita akan bahas semua kegiatan Netilas, program-programnya Pak Kepala juga. Nanti juga ada Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah juga. Jadi terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga memimpin MTS Netilas ini jadi lebih maju ya Pak. Amin. Semoga siswanya banyak ya Pak ya. Amin, itu Oke, ya. Terima kasih untuk sahabat Netilas. Jangan lupa untuk slakingin podcast Netilas dan juga like, comment, and share di YouTube-nya Netilas. Oke, baiklah, saya selaku moderator dalam podcast ini mengucapkan terima kasih dan mau undur diri. Ayo Pak, kita bareng-bareng untuk jargon Netilas. Netilas Podcast, berbagi informasi, inspirasi, dan menghibur sahabat Netilas. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.